أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه جل علما وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita hajahkan, marilah kita sembahkan buat Tuhan pencipta alam yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga nikmatnya yang telah Dia curahkan kepada kita tidak terhingga. Selawat beserta salam marilah kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pemimpin para umat, pembawa syafaat kepada umat dan yang bersalawat pada hari akhir kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang mata dan hati. Jika kita berbicara bagaimana menjaga keimanan, sangat erat dengan pembicaraan bagaimana kita menjaga mata dan hati kita. Mengapa demikian? Karena mata yang kita gunakan ialah termasuk salah satu pintu masuknya dosa, yang mana ketika dosa itu telah masuk bisa melemahkan iman kita. Sedangkan hati kita ialah wadah atau tempat di mana iman itu berada. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak pernah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kejelekan, kemaksiatan yang dipancarkan dari mata, kemudian ketika yang kita pandang itu turun ke hati kita, maka hati kita akan menjadi kotor. Sehingga dengan kotornya hati kita menyebabkan iman kita menjadi lemah, hati kita tertutup, hati kita terhindar dari sinar-sinar ilahi yang bisa menguatkan iman kita, keyakinan kita, bahkan akidah yang kita yakini saat ini. Karena hampir seluruh perilaku, perasaan, semuanya diawal dan dipicu oleh pandangan mata. Sehingga ketika kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada zaman sekarang ini di kota-kota metropolitan ataupun di kota megapolitan. Ketika kita keluar rumah seperti di kota metropolitan, hampir setiap harinya kita melihat wanita-wanita memakai baju hanya menutup tubuh apa adanya. Mereka hanya menutup aurat apa adanya. Sehingga bagi kita kaum laki-laki sulit kadang untuk tidak melihat atau menghalangi pandangan kita dari hal yang seperti itu. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita semua wanita seperti itu. Sehingga bagi kita untuk ghaddul basar itu, menundukkan pandangan, itu sulit. Begitu. Kemudian dalam sehari-hari di dalam rumah kita, seperti dari media cetak, dari televisi mungkin, kita juga melihat dari program-program tayangan televisi yang sangat mengundang nafsu mata untuk melihat hal-hal yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak film-film atau tayangan-tayangan yang itu selalu membuka-buka aurat,
para wanita, sehingga ketika yang melihat itu adalah para laki-laki, maka tidak terbendung untuk tidak melihatnya, sehingga apa yang mereka lihat bisa terdorong ke hati, dan kemudian dibelai oleh nafsu, sehingga ketika itu telah didorong oleh nafsu, maka semuanya akan terjadi di luar apa yang kita inginkan. Bahkan mungkin itu memang keinginan dari kita, begitu. Kemudian dengan hal-hal yang seperti itu, kebanyakan dari kita menyepelekan sehingga sesuatu yang sepele tersebut sedikit demi sedikit, lama-lama makin banyak, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, begitulah, sehingga dalam hati kita itu meninggalkan karat-karat yang berupa kejelekan, kekotoran, sehingga hati kita itu bahkan bukan seperti hati lagi warnanya, udah melebihi hati, hitam. Nah, begitu, seperti besi yang terkena air kemudian ditimpa hujan lalu karat. Begitulah hati kita, ketika hati kita hanya kita isi untuk sesuatu yang jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tersebut hati kita tertutup dari sinar Allah. Kita tidak mau berzikir, kita tidak mau beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh para salafus saleh. Banyak makanan dan minuman yang menghalangi orang-orang muslim untuk melakukan sholat tahajud di malam hari. Dan banyak pandangan-pandangan yang kotor yang menghalangi orang-orang muslim untuk selalu membaca kalamullah, membaca ayat-ayat Allah yang sangat mulia. Maka kita sebagai seorang muslim harusnya kita sadar, introspeksi diri, apakah kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita sehingga hati kita tidak pernah dikotori oleh hawa nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada dosa yang akhirnya bisa menyebabkan kita akan masuk ke neraka dan akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Kemudian dalam hidup ini seperti kita ketahui, kita tidak pernah terlepas dari fitnah dan cobaan serta ujian. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Nah, karena memang sejatinya kita sebagai makhluknya, manusia, jin, diciptakan untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk menyembahku, kata Allah. Maka dengan demikian selayaknya kita sebagai hambanya, baik manusia maupun jin, yang mungkin di sekitar kita ada jin-jin yang mendengar, marilah kita introspeksi diri, selalu bermunajat kepada Allah, mengabdikan diri, mendekatkan diri kepadanya, taqarruban ilaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi fis sudur. Allah dialah Allah yang maha mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha melihat apa yang dikerjakan oleh manusia kita, maka apapun yang terdetik di hati kita, apapun yang terbayang, yang terlintas di pikiran kita, semuanya Allah mengetahui. Maka kita selayaknya hambanya yang muslim, yang dilahirkan sebagai seorang yang muslim, untuk selalu taat kepadanya, beriman dan bertakwa. Seperti yang selalu kita dengar dalam khutbah Jumat, bertakwa ialah beriman kepadanya dan meninggalkan segala apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, wahai sidang hadirin yang berbahagia, apa yang kita dengar dan apa yang saya bicarakan hari ini hanyalah pepesan kosong yang tiada gunanya kalau kita tidak gunakan
kalau kita tidak gunakan hati kita untuk selalu beriman, kita gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat suci Allah, membentuk suasana hati sehingga hati kita benar-benar suci dari sesuatu yang kotor. Maka marilah kita simak hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka dari sini kita bisa introspeksi diri bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Berbuatlah semuanya demi Allah, bukan karena orang-orang yang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silap dan salah saya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia yang lemah yang tidak pernah terlepas dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.